Oke, Shalom sekali lagi. Selamat pagi untuk God's Beloved di GBC Jakarta. Oke, hari ini saya mau kembali sharing yang diambil dari kitab Yohanes, Bapak Ibu. Kitab Yohanes itu adalah kitab yang bagi saya sangat penuh dengan dimensi rohani. Karena kalau kita buka saja dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sebenarnya, nggak usah dibuka ayatnya. Saudara pasti ingat kan, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, betul ya? Kejadian 1 ayat 1 juga pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah kalau Yohanes 1 ayat kedua dan seterusnya itu menjelaskan bahwa kalau firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang diciptakan, yang ada, yang bukan diciptakan oleh firman. Amin. Kejadian 1 itu semuanya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Jadi bagi saya, itu adalah Kejadian dan Yohanes ini adalah dua dimensi yang perlu kita pahami bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Karena saya melihat atau saya mendapati banyak sekali kebingungan anak-anak Tuhan untuk memahami sebenarnya saya ini identitasnya anak Allah, tapi kehidupannya kok seperti tidak anak Allah. Terus apa yang saya pahami secara firman Tuhan dan apa yang terjadi di dunia ini kadangkala ini rasanya bertentangan gitu. Dan suka terjadi kebingungan. Karena kita kalau melihat hidupnya bukan anak-anak Tuhan, hidup mereka jauh lebih baik dari kita kadang-kadang. Nah kita bergumul, kita mencari kebenarannya di dalam firman Tuhan, kita mungkin pengen mendapatkan pencerahan ataupun penjelasan dari pastor demi pastor. Kita pengen mencari tahu, kadang-kadang cari sermon di YouTube, nggak puas datang hanya ke GBC, cari lagi terus. Mungkin ada sesuatu yang saya belum tahu. Ya. Tapi hari ini ya salah satu contoh, saya kasih aja contoh ya. Saya anak Allah, saya under grace, saya sudah ngerti identitas saya. Tetapi kenapa waktu saya menjalani kehidupan saya rasanya kadang-kadang saya lelah. Nah, terus saudara berharap kalau sudah under grace tidak boleh lelah. Ya, tidak boleh lelah. Karena kan katanya di dalam ini Tuhan sudah ubah, berikan identitas yang baru. Bahkan kita dalam Kristus. Kristus tidak bisa lelah. Oleh sebab itu, kalau saya lelah, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, anak-anak Tuhan kadang-kadang bingung di situ. Kalau saya lelah, saya apa ini? Ada sesuatu yang salahkah dalam hidup saya? Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu bagi saya sangat penting karena kalau kita paham, lebih cepat kita paham, lebih cepat kita menghemat waktu. Ketimbang ya, kita mencari tahu terus ya. Jadi saya mengucapkan berbahagialah saudara yang hari ini hadir. Kalau saudara tidak sempat hadir, berbahagialah saudara karena saudara saksikan di YouTube. Jangan lewatkan sermon-sermon di GBC ya. Oke. Nah, kita akan lihat pertama di Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63 demikian ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan Yesus sendiri itu yang diucapkan Yesus kepada orang-orang di sana adalah roh dan hidup. Kalau saudara baca seluruh pasal Yohanes ini, ya Bapak Ibu ya, sebelum Yesus sampai kepada pernyataan ini, sebenarnya Yesus berulang kali menjelaskan bahwa dia adalah roti dari surga. Dan dia bilang tubuhnya adalah benar-benar makanan. Darahnya adalah benar-benar minuman. Katanya kalau dia makan, ya kan, belum lagi dia bilang, kalau engkau datang kepadaku, engkau tidak akan lapar lagi. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan haus lagi. Temukan ayat-ayat itu yang saya sebut di ayat-ayat sebelumnya. Nanti pulang saudara baca lagi Yohanes 1 kitab. Setuju ya saudara ya? Supaya dapat konteksnya, kenapa saya mengatakan kitab Yohanes ini sangat penuh dengan dimensi rohani. Karena apapun yang dikatakan oleh Yesus seperti sesuatu yang tidak bisa dipahami. Mengapa? Karena orang-orang mendengarkan Yesus berbicara menggunakan otak alamiahnya. Menggunakan pengetahuan alamiahnya.
Sementara perkataan Yesus nggak bisa dicerna oleh mereka karena ternyata rupanya perkataan Yesus itu adalah roh dan hidup. Nggak bisa dimaknai ataupun dipahami dengan cara-cara seperti manusia. Bagaimana cara makan tubuh Kristus? Karena Kristus mengatakan tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Sadis sekali. Kalau orang di luar sana, dia katakan orang Kristen itu sadis. Saya bukan orang Kristen, saya pernah diundang oleh teman saya yang Kristen, duduk di gereja. Saya pikir ngapain orang di gereja ya, ternyata mereka memakani tubuh Kristus loh, ngeri loh. Saya ini vegetarian, daging aja saya nggak makan. Orang Kristen sadis, tubuh Tuhannya dia makan. Darahnya dia minum, ngeri ya. Kalau kita memahami tubuh dan darah Kristus ya dari otak alami, kita enggak, kapan kita makan? Itu kan tadi roti. Perjamuan kudus itu kan roti. Roti biasa, kita mau beli juga boleh. Yang jual roti ini, by the way, enggak pernah bertanya pembelinya itu, Anda Kristen bukan? Apapun agamamu, beli roti dan anggur yang tadi itu perjamuan, boleh-boleh aja. Itu loh. Anda boleh makan sepuasnya, sebanyak mungkin, minum sebanyak mungkin. Tetapi esensinya apa? Karena perkataan Kristus itu adalah roh dan hidup. Bisa jadi roti yang biasa tadi itu, ketika saudara makan dengan percaya gitu ya, membawa kesembuhan dalam tubuhmu. Tapi bisa juga Anda makan, tidak membawa perubahan apapun. Kan begitu ya. Dan perkataan-perkataan Yesus itu luar biasa di Yohanes. Kalau dia bilang, datang kepadaku, engkau tidak akan lapar lagi. Jadi seperti datang kepada Kristus itu seperti proses makan. Datang kepada Yesus itu kayak makan. Kalau percaya padaku, engkau tidak akan haus. Berarti percaya sama Yesus itu seperti minum. Ya. Jadi datang dan percaya sama dengan makan dan minum. Kalau Pastor Yudi suka menyinggung soal aice, all you can eat. Kalau dalam Kristus, all you can eat kan, sama. Betul nggak? Engkau datang dan percayalah sepuasmu. Tapi bisa juga engkau datang dan tidak percaya. Atau bisa juga engkau tidak datang pada Kristus. Atau Anda datang secara jasmani. Tetapi untuk mengkonsumsi tubuh dan darah Kristus bukanlah perkara lahiria, Bapak Ibu. Bisa jadi fisiknya datang tapi orang tidak benar-benar datang. Bisa jadi amin, tapi tidak benar-benar percaya. Tidak ada orang bisa menilai dari luar. Hanya Tuhan dan saudara sendiri yang tahu sebenarnya. Makanya tidak perlu bingung ketika anak-anak Tuhan menunjukkan perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan dalam arti di sini adalah dia cepat bertumbuhnya, ini mandek di sini. Nah, sebagian lagi kita saksikan sudah puluhan tahun jadi orang Kristen begitu-begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitabnya juga itu saja. Dari pertanyaannya kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya dia itu percaya atau enggak. Dulu saya juga banyak pertanyaan. Sekarang kalau ada ketemu kayak orang-orang seperti Pastor Paul begitu ya, menurut saya dia pintar sekali menggali isi Alkitab. Saya biasanya cuman kongko-kongko aja sama dia. Sudah kalau dia ngajar saya terima aja. Sudah tidak banyak pertanyaan karena bagi saya begitu dikatakan keluar dari mulut sang pengajar firman, saya percaya firman itu bicara ke hati saya langsung, enggak ke otak saya. Karena kalau ke otak saya, biasanya dia akan berproses, Bapak Ibu. Loh, ini saya nggak pernah dengar, jangan-jangan ini salah. Karena yang saya dengar nggak begitu selama ini. Jadi otak kita hanya, kalau itu sudah ada di dalam, terus yang diomongin orang tersebut sama, saya anggap benar. Kalau yang di otak saya selama ini saya sudah memorize, saya sudah ingat, kemudian yang diucapkan oleh orang itu berbeda dengan yang saya selama ini simpan, saya anggap itu orang ngomongnya salah. Jadi sebenarnya kebenaran firman itu kemungkinan tidak pernah kita dengar sebelumnya dengan cara yang fresh. Oleh sebab itu mungkin ada resisten juga dalam hati kita. Nah itu ciri-ciri kalau Anda mendengarkan firman bukan dengan hati. Itu ciri-ciri.
Karena saudara mencocokkan dengan apa yang saudara pahami selama ini kan ya. Agak sulit rasanya. Padahal sekarang tidak repot-repot loh saudara. Saudara tanya ChatGPT, dia bisa kasih banyak pendapat kok tentang ayat yang sama. By the way, ChatGPT juga, oke, versi lain. Dia akan jelaskan lagi versi lain. Tanya lagi setelah dijelaskan, tanya lagi. Versi lain lagi. Dia bisa buat beberapa versi loh saudara. Kalau saudara nggak puas orangnya, ya saudara bisa tanya berbagai versi. Tapi selama saudara tidak memahami bahwa firman itu adalah roh dan hidup, maka saudara akan terus berkelana mencari kebenaran, mencari kitab suci. Berjalan ke mana itu? Yang itu loh. Ke barat ya, bukan ke timur ya. Itu dari timur ke barat tuh, mencari kitab suci. Ya. Oke saudara, itu kan dari Yohanes 6 ayat 63, saya kontekskan. Tapi sebelum pasal 6, pasal-pasal sebelumnya itu Yesus banyak melakukan mujizat. Banyak sekali dia melakukan mujizat. Dia melakukan mujizat memberi makan kepada 5.000 orang, kemudian dia tiba-tiba nyebrang, nggak pakai kapal, tiba-tiba udah di seberang gitu ya, sampai orang tanya, guru kapan kamu kesini gitu kan. Kemudian dia banyak lagi melakukan banyak-banyak mujizat di kitab Yohanes ini. Ya, sebenarnya kitab lain juga banyak mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi saya ingin mengambil kisah sebelum dia ngomong di Yohanes 6 ayat 63, saya ambil di Yohanes 4. Yohanes 4 dimulai dari ayat 1 sampai 43. Yohanes pasal 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ya, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Nah, ayat 1 sama 2 aja bagi saya sudah ada sesuatu, Bapak Ibu. Ya, katanya waktu Yesus tahu ini orang Farisi sudah mulai iri dan dengki. Kenapa? Karena sebenarnya mereka juga cukup mengagungkan Yohanes tadinya. Tetapi Yohanes kalah sama pelayanan Yesus. Yesus membaptis murid, memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Memperoleh dan membaptis murid. Yesus tidak membaptis, ayat 2. Tapi Yesus dikatakan memperoleh dan membaptis. Padahal yang membaptis bukan Yesus. Saudara, kalau ini house of healing, saudara bawa orang sakit datang ke sini, kemudian didoakan Pastor Yudi atau pastor-pastor yang ada di sini, kemudian terjadi mujizat kesembuhan. Saudara mungkin cerita di luar kan. House of Healing, GBC Jakarta, di House of Healing, banyak mujizat terjadi. Kalau saudara mengatakan demikian, ayo saudara perluas dari ayat 1 dan 2 ini. Sebenarnya tidak perlu Pastor Yudi. Saudara yang duduk di sini semua, waktu keluar sana, ketemu orang sakit, saudara mendoakan mereka dan terjadi kesembuhan, yaitu House of Healing. Di dalam House of Healing terjadi banyak kesembuhan. Jadi itu adalah pekerjaan Tuhan melalui GBC Jakarta. Sama, saudara. Pelayanan GBC Jakarta tidak bisa mandek hanya terbatas pada dinding tembok ini. Amin, saudara? Saudara di luar sana, dalam lingkungan pekerjaan dan usaha saudara, kemudian saudara ketemu banyak orang di luar sana, kemudian hidup saudara itu memberi dampak di sana, yaitu adalah buah dari pekerjaan Tuhan melalui GBC Jakarta. Saudara adalah bagian di dalam sini. Jadi murid-murid Yesus membaptis itu sama dengan Yesus membaptis. Amin, saudara? Saudara tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh, sama dengan Yesus menyembuhkan orang sakit itu, bukan saudara. Enggak usah pusing dengan hasilnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, yang demikian ketika saudara dengar, saudara terima saja gitu ya, percaya saja. Oh, haleluya, terima saja dalam hati, walaupun mulutnya kadang rapet, tapi dalam hati terima nih. Maka saudara dengan gampangnya, ya kan, tidak baper. Dengan gampangnya saudara rela melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati. Rela aja gitu, lakukan aja. Karena saudara tahu bukan saudara. Murid membaptis sama dengan Yesus membaptis. Ya, jadi tidak perlu tunggu Pastor Yudi yang tumpang tangan. Saudara di luar sana memiliki kuasa yang sama, karena itu adalah kuasa dari Yesus Kristus. Amin. Dengan demikianlah GBC Jakarta bisa bertumbuh.
bukan dengan ruangan yang terbatas ini. Amin, saudara ya. Satu jiwa di sini, kita tabrak temboknya. Dia punya kenalan, dia punya keluarga, dia punya teman di luar sana, punya relasi yang tidak terbatas. Amin. Dan ruangan ini nggak akan cukup untuk menampung semua kenalan kita, saudara. Kalau bisa kita ada di sini, akrab satu dengan yang lain, bersatu hati gitu ya, itu adalah sesuatu anugerah juga. Amin, saudara. Nah, kita akan lanjutkan ke ayat 3 dan seterusnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saudara, dari titik A ke titik B. Meninggalkan Yudea, kembali lagi ke Galilea. Saya dari sini, saya mau ke sana. Ya, dari Yudea mau kembali ke Galilea. Tapi apa yang terjadi di ayat ke-4? Ia harus melintasi, nah kira-kira melintasi Samaria sampai di sini saya. Saya sampai di sini, belum sampai ke Galilea. Sampai di sini. Harus, ya. Tapi Yesus tadi kan bisa aja berjalan di atas air gitu. Tapi berjalan di atas air tidak ada drama. Lewat aja sampai gitu loh. Karena nggak ketemu orang di atas air. kan nggak ada makhluk di sana. Maksudnya nggak ada orang yang butuh Injil di tempat yang dia harus lintasi. Tapi di Samaria, saudara lihat, ia harus, saya kembali di sini aja supaya gampang. Ia harus melintasi daerah Samaria, seolah-olah ini bukan satu hal yang bisa ditawar, karena kalau dari Yudea mau ke Galilea, harus. Saya nggak tahu, saudara, perjalanan saya mau kaya, dari saya miskin, saya mau jadi kaya. Saudara harus melintasi satu pengalaman. Ya, titik A ke titik B, saudara harus melintasi sebuah pengalaman. Demikian juga dengan Yesus. Ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat lelah. Garis bawahi aja sangat lelah. Siapa yang sangat lelah di ayat ini? Yesus. Dia under grace enggak? Dia grace itu sendiri. Dan dia sangat lelah. Tapi lihat dulu lelah karena apa? Lelah karena debat sama orang Farisi kah? Lelah sama kebebalan manusia kah? Lelah sama orang apa nih? Orang ahli Taurat kah? Enggak. Dia lelah karena oleh perjalanan. Ya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Siang, panas terik, di tengah perjalanan, oleh perjalanan dia sangat lelah. Wajar? Jangan pernah mempertanyakan kalau saudara kerja dengan serius di luar sana, kemudian saudara sangat lelah. Sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah saudara tidak kerja apa-apa, tapi saudara lelah. Betul enggak? Saya cuma pengen menggarisbawahi, bahkan Yesus pun kalau melakukan perjalanan, dia sangat lelah. Fisiknya. Ya, tapi dia Tuhan yang jadi manusia. Enggak boleh lelah dong. Enggak, dia enggak lelah karena batin. Dia enggak lelah secara pikiran. Dia enggak capek hati, dia enggak lelah karena hal-hal begitu. Tetapi dia lelah karena perjalanan aja gitu aja. Kalau fisik kita pakai, ya lelah. Jadi maksudnya supaya kita ngerti, kalau anak Tuhan enggak ngapa-ngapain tapi lelah, nah itu yang problem. Tapi kalau anak Tuhan kerja ya, pagi bangun harus pagi, masuk ke kantor, banyak yang harus dia kerjain, banyak yang harus dia lakukan. Pulang ke rumah agak malam gitu ya, lelah. Saudara jangan cari apa yang salah ya, enggak, memang begitu. Lelah yang begitu itu wajar, bahkan Yesus pun melakukan perjalanan yang sangat produktif, dia bisa sangat lelah. Ya, tapi udah dikasih tidur, bangunnya jam 10 pagi ya kan, malamnya terserah mau tidur jam berapa, hidup sudah sebebas itu pun saudara masih lelah, saudara baru butuh sesuatu. Oke. Nah, ayat berikutnya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Nah, ini perempuan Samaria juga punya kebutuhan kan, makanya dia pergi ke sumur itu menimba air. Kata Yesus kepadanya,
berilah aku minum. Saudara perhatiin ya, ini kayak sebuah kejadian yang benar-benar membuat kita memahami tentang ada dua sisi dimensi. Satu dimensi lahiria, satu dimensi rohani. Kalau Yesus minta minum, itu dimensi yang mana? Rohani atau jasmani? Pasti jasmani, karena dia lelah tadi, itu jasmani. Physical dia butuh minum. Ya. Dan ini perempuan Samaria juga lagi nimba minta ngambil air apa? Air yang jasmani juga. Tapi lihat ya di sini ya percakapannya ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Oke, dalam konteks ini saya bisa kasih tahu, perempuan Samaria tidak layak bincang-bincang sama laki-laki Yahudi. Kan begitu ya, tidak pantas, secara kultur tidak pantas. Masa sampai minta minum sama perempuan Samaria? Perempuan Samaria ini juga mengingatkan Yesus, seolah-olah Yesus lupa ingatan. Masa engkau minta minum sama saya seorang perempuan Samaria, kan begitu ya. Nah, dalam kurung sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, itu backgroundnya secara kultur ya. Berikutnya, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, maksudnya jika engkau kenal siapa aku, katanya, maksudnya gitu ya simpelnya ya. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Sombong banget kan? Tadi yang minta minum siapa? Yesus. Yang mau ngasih minum siapa? Yang mau ngasih minum nih. Yesus bilang, kalau engkau tahu siapa yang lagi bicara sama engkau akan minta minum sama dia. Kalau engkau tahu siapa aku, engkau pasti minta minum sama aku. Kalau saya jadi perempuan Samaria, saya pasti bingung antara jasmani dan rohani. Kenapa? Yesus minta minum jasmani. Terus Yesus bilang, kalau engkau tahu siapa aku, engkau minta minum rohani. Lucu kan? Tapi otaknya perempuan Samaria ini pasti belum bisa mencerna, saya yakin saudara. Ini apaan? Tadi bukannya yang minta minum dia, sekarang dia nawarin minum lagi. Kalau aku kenal dia, saya minta minum sama dia, padahal dia lagi minta minum sama aku. Banyak loh, orang Kristen itu punya pertanyaan-pertanyaan demikian yang tidak terjawab saudara. Sepertinya pastor ngomong begini, tetapi kok yang saya alamin begitu, gitu ya. Kayak ada apa ya, kayak ada apa namanya itu, bentrok, kayak ada sesuatu yang membingungkan dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen gitu. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi dia maknai air hidup yang Yesus maksud adalah air jasmani juga. Nah, padahal dia minta minum. Sekarang kalau aku kenal engkau akan kasih saya minum. Engkau nggak punya timba, mau ambil air ini. Jadi air hidup sama dengan air yang di sumur. Saudara, itulah sebabnya perkataan firman Tuhan yang tadi adalah roh dan hidup, kita pengen memahaminya secara fisikal. Itu yang menimbulkan kebingungan kita. Kalau bahasa kerennya kebingungan rohani. Kebingungan rohani, mencerna firman Tuhan dengan otak jasmani. Enggak paham gimana caranya, kan gitu ya. Tapi ada khotbah yang lain saudara, diambil dari ayat perjanjian lama dan terjemahan bahasa Inggris tertentu. Saya masih ingat, ada bukunya loh. Kalau nggak salah dari grupnya Andrew Wommack juga. Bahwa miracle makes easy. Mujizat itu membuat menjadi gampang orang mengenal Tuhan. Makanya Pastor Paul sering mengatakan, kalau miracle yang kita maksud adalah orang sakit menjadi sembuh, kemudian orang yang punya masalah, kemudian masalahnya selesai, itu mujizat bagi dia. Tetapi kalau orang percaya, tinggal dalam Kristus, selalu butuh mujizat seperti ini, berarti dia sering sakit jadinya. Kan gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, ketika orang sakit yang belum kenal Tuhan,
didoakan dan dia jadi sembuh, membuat dia gampang mengenal Tuhan. Oh, Tuhan yang saya kenal hari ini sudah menunjukkan siapa dirinya. Menjadikan mudah untuk orang mengenal Tuhan, mujizat. Tetapi akan aneh ketika anak-anak Tuhan seperti membutuhkan itu mengenal Tuhan. Membutuhkan mujizat demi mujizat supaya mengenal Tuhan, itu aneh. Jadi boleh disimpulkan kalau saya ya Bapak Ibu, mungkin saudara boleh berbeda. Bagi saya mujizat terbesar adalah kalau nggak pernah sakit gitu. Tapi nggak mungkin saya aja sakit kemarin. Tapi maksud saya bukankah itu lebih mujizat gitu loh. Ketimbang ada krisis Tuhan tolong, ada krisis Tuhan pulihkan, ada krisis. Jadi kita selalu di dalam krisis terus nih. Banyak mujizat sama dengan banyak krisis gitu ya. tetapi mujizat terbesar malah kalau kita udah ngerti kalau lewati krisis jawabannya Yesus, lewati krisis jawabannya Yesus, lewati krisis jawabannya Yesus. Jadi nggak ada yang namanya pergumulan, udah memang begitu, kita udah paham. Saya rasa Yesus ya ketemu orang Samaria tidak ada pergumulannya, ngomong aja dia. Betul nggak? Nggak kayak gimana ini orang ya, saya udah pernah ketemu belum ya orang kayak begini ya, terus saya harus jawab dia apa ya, enggak. Dari mulut dia, karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia, dia cuma berkata-kata saja. Sebenarnya hidup kita, saudara dan saya, normalnya adalah memperkatakan firman. Itu normalnya. Bukan, waduh, bukan. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, kita bukan kayak mendeskripsikan kejadian itu. Waduh ini pusing ini. Waduh kalau ini terjadi ini biasanya sih udah nggak ketolong. Waduh ini kalau sampai terjadi ini repot nih. Udah benar yang kita bilang itu benar. Waduh kamu nggak punya timba, sumur ini dalam. Padahal yang berkata-kata Yesus loh. Tapi memang karena dia belum kenal. Tapi kan saudara mengatakan saudara udah kenal Yesus. Ya kan? Harusnya kita bukan memperkatakan apa yang kita lihat dong. Waduh kalau ini repot nih. Bukan, kita tahu itu repot. Tetapi firman Tuhan tidak ada batas untuk membatasi sebuah penyakit bisa sembuh. Betul nggak? Firman Tuhan juga tidak pernah tidak berkuasa untuk mengubah sebuah hubungan yang rusak menjadi baik. Memulihkan kehidupan orang. Dia cukup powerful untuk itu. Kalau memang firman Tuhan cukup powerful, cukup berkuasa, kenapa bukan firman Tuhan yang kita ucap? Kenapa kita ucapkan apa yang kita lihat? Makin kita ucapkan yang kita lihat, makin semangat atau makin down? Makin down. Tapi mengucapkan firman Tuhan, kita melihat kepada sang pemilik firman. Ya, Tuhan sendiri, pertanyaannya Tuhan bisa gagal? Nggak bisa, oke ya udah. Ya sudah. Habis itu kalau tanda petik tidak sesuai harapan gimana? Ya sudah juga. Kita bisa nggak hidup sampai segitu? Sebuah titik seperti itu. Kita benar-benar tahu, firman Tuhan adalah roh dan hidup. Saya perkatakan firman Tuhan untuk menghidupkan hubungan yang sudah padam, menghidupkan tubuh yang sudah sakit, yang tidak ada harapan, membangkitkan kembali sebuah harapan. Karena firman Tuhan. Setelah kita ucapkan, kita percaya gitu kan, sudah bukan urusan kita berikutnya. Kalau bisa sampai titik itu saudara, saya juga sedang belajar ya, bukan gampang ngomong kayak gitu, tapi alamiahnya apa? Waduh, tetap aja. Kalau diperhadapkan, waduh juga tetap. Tapi begitu kita ingat hari ini kita pernah dengar firman, ya kan? Kita balik lagi. Oke deh, yang waduh tadi itu cancel deh. Perempuan Samaria bisa ngomong apa aja di sini, tapi nggak penting. Karena Yesus ngomong terus, lihat berikutnya ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jadi bagi perempuan Samaria, sumur ini adalah air hidup. Yesus tidak punya timba. Apa engkau lebih besar bisa kasih saya air hidup, sementara sumur ini sudah menghidupi kami? Anak cucunya Yakub. Hebat. Ya, memberi makan kepada keturunan dan juga ternak. Dari sumur ini air hidup. Bagi kita bisa 7 turunan, 8 turunan harta, itu adalah sumber kehidupan. Ya kan? Kalau kita disandingkan sama orang yang punya harta kekayaan bersih sampai triliun-triliunan dengan kita yang sekarang, mungkin kita merasa
dia ini pasti bisa langgeng sampai ke 8 turunan. Kalau kita ini 1 turunan aja udah syukur nih kayaknya. Kan gitu ya. Nah ini dibanggain, seperti perempuan Samaria membanggakan sumur ini. Sudah diberikan dari sejak nenek moyang kami. Emang engkau lebih besar dari itu? Yesus ada bawa dompet enggak? Saya nggak tahu sih, nggak tertulis juga sih. Tapi sumur Yakub ini lebih luar biasa, karena itu sudah terbukti. Orang kaya membuktikan dia bisa jaga keturunannya langgeng gitu karena dia udah bikin perencanaan warisan dan lain-lain. Ya kita ini kayak hidup apa adanya, besok aja belum tahu gimana hidupnya. Yesus itu kan kayak orang yang nggak tahu besok hidup kayak gimana. Sekarang aja sudah minta minum. Sekarang mau nawarin minum, dia aja minta minum, tapi nawarin minum. Ini benar atau enggak, kan begitu? Oke, begitulah kita dalam gereja. Kadang-kadang gereja dibandingkan sama orang luar aja, kurang kaya orang-orang gereja ini. Ada sih orang kaya di gereja, tapi banding ke sana, jauh lebih kaya lagi. Mengerikan gitu ya. Apakah patokannya itu yang namanya kaya? Kan begitu. Seperti ini, sumur ini loh. Ini udah pasti, udah terbukti gitu ya. Nah, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Bukan itu, saudara. Barang siapa yang bergantung kepada harta kekayaannya yang katanya 7 turunan itu, ya kan? Dia nggak akan pernah cukup. Kenapa? Karena dia ada bandingan tandingan lagi. Yang katanya sudah gajinya miliaran pun sebulan dia mau korupsi lagi kan? Kenapa? Karena merasa masih miskin. Sudah minum air yang tadi, yang katanya sah ini dari nenek moyang sampai hari ini, tetap haus. Saudara mau cari duit terus, tetap kurang, saudara. Amin. Saudara mau hidup kayak apa? Sepuasnya. Ayo, cari duit sebanyak-banyaknya. Ayo, bangun lebih awal lagi, cari duit lagi. Tidak akan pernah puas. Nanti saudara akan merasa sangat miskin. Bayangkan ya gimana nggak miskin. Bangun jam berapa, ya kan, pulang jam berapa, terus orang cuman trading aja loh. Buy, sell, hah? Penghasilan gua setahun. Miskin rasanya. Begitu saudara coba cara dia, itu jatuhnya judi. Kan begitu. Saudara akan merasa sangat miskin, walaupun terlepas ya saya tahu saudara mungkin kaya hari ini. Ya kan, saya bukan siapa-siapa dibanding saudara. Tetapi maksud saya, saudara pasti punya kenalan lagi. Yang jauh lebih kaya lagi. Dan merasa sangat miskin. Percayalah, kalau enggak masa orang enggak masa orang itu terbukti sekarang enggak berhenti. Katanya udah kaya, jalan terus. Emangnya apa lagi yang dia cari? Ya karena dia enggak pernah merasa cukup. Itulah air yang bukan air hidup. Sumur, mata air. Sumur itu mata air. Tapi setelah minum dari sana, enggak pernah puas karena akan haus lagi. Berikutnya, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Hebat sekali ini orang yang lagi haus. Hebat sekali Yesus ini ngomong begini padahal dia sendiri lagi haus. Haus secara jasmani, tapi berlimpah-limpah secara rohani. Amin. Nah, sekali saja minum dari Yesus, tidak akan haus selama-lamanya. Artinya, secara rohani, saudara sudah tidak ada masalah. Amin, saudara. Ini dulu yang kita pahami, saudara. Jangan selalu berpikir secara rohani, saudara ada masalah lagi, masih mungkin ada yang kurang ya, mungkin ada sesuatu ya, mungkin saya belum tahu sesuatu nih. Saya harus belajar nih, ada revelation apa. Mungkin saya kurang di sana. Beli buku rohani, tanya pastor yang lain, tanya terus. Mungkin sinode ini ngajar apa, ya kan? Aliran ini ngajar apa, siapa tahu ada sesuatu yang saya miss. Saudara, secara rohani, saudara sudah minum air dari Yesus. Engkau tidak haus secara rohani. Saya yakin saudara itu haus secara jasmani. Ya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ternyata mekanismenya kenapa enggak pernah haus lagi, karena ternyata begitu minum air dari Yesus, itu jadi mata air, saudara.
Bukan karena sekali minum selesai, bukan. Justru setelah minum jadi mata air yang mengalir terus, memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti sampai hidup yang kekal. Berarti selama kita hidup di dunia, sudah mulai. Enggak tunggu mati nanti baru gitu ya. Enggak, sudah mulai sekarang memancar dari dalam hatimu. Kata perempuan itu ayat 15 kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lihat ya, kita seperti perempuan Samaria kan. Tuhan kasih saya satu password yang membuat saya itu enggak lelah-lelah lagi. Satu kali jawaban untuk selama-lamanya, enggak perlu lagi minum air. Yesus aja datang minta air. Fisikal memang begitu kok. Tapi kita pengen rohani bisa jawab fisikal yang sekali seumur hidup, sekali. Pokoknya kasih saya firman yang luar biasa, pastor, sampai saya nggak akan berantem lagi sama istri. Kira-kira gitu. Pengen dapat sesuatu password yang bisa selesaikan itu selama-lamanya. Kalau saya nggak perlu datang ke sumur ini lagi. Misunderstanding terus-terusan. Misunderstanding itu bukan putri pemahaman ya, miss pakai selendang, understanding. Soalnya di kantor saya, jangan terjadi mis-selling ya, penjualan yang salah gitu ya. Mis-selling itu bukan yang pakai selendang ya, putri penjualan, bukan. Ya. Nah ini, kemudian berikutnya, ayat berikutnya. Ekspektasi perempuannya sekali minum, udah nggak usah ke sumur ini lagi kan begitu. Ayat berikutnya kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus lagi kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, Yesus nanya itu bukannya Yesus enggak tahu. Tapi Yesus ingin menyembuhkan dia gitu ya, ingin menyembuhkan dia. Ya. Toh akhirnya Yesus tidak persoalkan, bukan? Amin. Betul enggak? Pada akhirnya Yesus enggak persoalkan. Perempuan itu menceritakan, aku enggak punya. Yesus menunjukkan saya tahu segalanya tentangmu. Dan itu bukan jadi penghalang, karena ayat berikutnya tidak bahas itu lagi. Kan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, ini sering dikutip untuk menjelaskan worship. Ya kan? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bukan tempatnya, bukan apa-apa, tetapi Bapa mau orangnya, ya, penyembah. Ya, bukan tempat, penyembah. Ya, penyembah-penyembah benar. Berikutnya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Mereka punya pengetahuannya, mereka tahu ada yang namanya Mesias. Dia akan datang, kalau dia datang kita mengerti semua. Kan begitu ya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Wah ini kayak pesulap bertopeng. Wah, kalau David Copperfield pasti bisa. Ya buka topeng, akulah David Copperfield. Ya kan? Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Setelah memperkenalkan diri, lihat apa yang terjadi ayat 27. Pada waktu itu ternyata enggak terjadi ya. Murid-muridnya datang aja gitu. Ya kan? Datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Sebenarnya dalam hati mereka penasaran. Harusnya kan nggak pantas ya guru kita Yesus bicara sama perempuan Samaria. Dalam hati tapi nggak berani nanya, ngomong apanya kau? Kalau bahasa orang Medan, kau ngomong apa sama dia? Kan begitu ya. Jadi sebenarnya
orang Kristen pun yang bersama Kristus juga terkendala kultur. Bukan cuma Samaria, bukan cuma orang yang kita mau jangkau yang terkendala kultur. Orang Kristen sendiri pun terkendala kultur kadangkala. Betul nggak? Ya, kita sendiri yang juga membatasi diri. Tetapi ya dalam hati lah ya, murid-muridnya ini sebenarnya ngomong apa gitu ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ngomong kasarnya adalah perjumpaan dia dengan Yesus itu dia ceritakan ke kota dia. Ya, saudara ya, berikutnya. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus, penasaran banget ya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Nabi, makanlah. Fokus banget loh murid-muridnya. Ini waktunya makan ini, ya kan? Guru harus makan, sekarang waktunya makan. Berikutnya, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku, dibombardir lagi sama Yesus ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ngeri nggak? Ya, ngomongin makanan terus kalian ya, jasmani. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, rohani. Ya, kemudian maka murid-murid itu berkata kepada yang lain, hah? Adakah orang yang telah, nggak ada hah ya, saya tambahin sendiri. Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kok Yesus bilang dia punya makanan yang tidak kita kenal, siapa kasih dia makanan tadi? Memahami rohani dengan jasmani sekali lagi. Ya, nah, nanti ya saudara akan lihat mujizat-mujizat Yesus, ayat-ayat di Yohanes ini. Saudara akan menemukan dua dimensi rohani, dimensi fisik. Dan di situ manusia jasmania sangat tidak memahami apa itu yang rohani. Nah, kelebihan kita adalah kita punya Alkitab, bisa baca itu. Kalau saudara di sana, saudara nggak paham loh. Saudara bagian dari mereka ini, saudara pun ikut-ikutan mereka nggak paham. Pasti bingung, Yesus bilang apa sih makanan nggak kita kenal? Emang siapa kasih dia makanan tadi? Gue pengen tahu nih makanan apa maksud dia. Kan gitu ya. Tapi karena kita yang si pembaca hari ini, kita sudah shortcut, sudah dapat password langsung, kita nggak bingung ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya pernah dengar satu orang pastor membaca ayat ini dengan keras, kencang, dan kuat. Sampai saya merinding loh saudara. Saya merinding loh, benar. Kenapa? Makanan Yesus itu adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kalau makanan begitu, itu makanan yang tidak dikenal dunia. Kalau saudara tahu, saudara ini ada dalam Kristus, makanan saudara juga sama dengan makanan Kristus, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus saudara dan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidupmu. Saudara menjalani kehidupan rohani, persis seperti Yesus jalani hidup dia. Sebenarnya. Tapi yang kita ributkan bukan ini, kita ributkan yang di sini, yang sebelah sini. Yang jasmani, yang nggak pernah cukup itu. Yang sampai mati pun akhirnya habis juga. Ya. Dan itu bukan makanan yang sebenarnya. Tapi dunia kenal makanan di sini saja. Pastor Is, kamu ngomong begitu, kamu udah kaya banget ya. Kamu nggak layak ngomong kayak gini, karena kamu masih kalah kayanya sama saya. Saya aja lebih kaya dari kamu, masih jalan terus nih. Kamu jangan sok kaya ngomong kayak gitu, bukan. Kalau makanan seperti itu, makanan yang kita semua kenal. Saudara bangun pagi, kerja cari duit, itu semua orang kenal itu. Semua orang tahu. Kripto lah, apalah, semua orang tahu sekarang. Tapi makanan yang belum tahu adalah seperti makanan Yesus. Ya, masalahnya, kehendak Bapa dalam hidupmu apa? Saya juga nggak bisa taruh satu-satu nanti kena sihir semua. Pakai ayat, bebanin orang. Bukan begitu juga. Oleh sebab itu, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan direct dari Tuhan. Langsung. Kenapa? Roh Kudus sudah ada di dalam hati saudara. Amin. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah mengundi dan matang untuk dituai. Mirip kayak orang Samaria tadi.
Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Berikutnya, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya, ini adalah perumpamaan lah ya yang disampaikan. Dalam hal ini saudara juga tidak perlu merasa kalau suatu hari nanti GBC itu penuh sekali sampai nggak muat ini ruangannya, perbesar 2-3 kali lipat gitu ya. Itu saudara, yang nabur juga bukan kita. Betul nggak? Tuhan sebenarnya sudah menabur. Sometimes ya, kita di luar sana, kita ngomongin firman ke orang-orang. Juga yang tabur bukan kita, mungkin ada anak-anak Tuhan lain yang buka gereja ya, dia tuai lah jadi jemaat dia. Bagi saya itu no problem. Karena Yesus pun seperti hit and run juga ya di Samaria. Hit and run, ingat ya, dari Yudea mau ke Galilea, harus melintasi Samaria. Emang dia bikin gereja di sana? Enggak. Tapi apa yang terjadi di Samaria? Ya kan? Apa yang terjadi? Kita lihat ya, berikutnya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Yang mereka senang sekali. Jadi Yesus ditahan tuh. Yudea mau ke Galilea, titik A ke titik B, ditahan di tengah tuh. Tapi dampaknya luar biasa. Cuma bicara di sumur sama seorang perempuan yang rasanya tidak berharga. Bukan siapa-siapa hidupnya hancur dan kacau. Tapi ketemu dengan Yesus. Satu kota itu minta Yesus tinggal di sana. Ya, nggak usah bahas 2 hari maksudnya apa ya pastor. 2 hari artinya apa ya pastor? Pasti ada artinya ini. Ya, mungkin nanti Pastor Gav akan melanjutkan khotbah ini. 2 hari artinya apa? Jadi PR dia pikir. Oke. Nah kemudian, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara silakan beritakan Injil. Tapi orang itu akan langsung mendengar dari Tuhan suatu hari. Ya kan, saudara boleh bersaksi sebebasnya. Tapi kalau orang tidak ketemu dengan Yesus secara langsung, itu cuma dengar omongan. Berapa banyak orang di luar sana sampai hari ini bukan Kristen. Mereka sudah dengar tentang Yesus, apakah mereka percaya? Mereka nggak dengar langsung dari Yesus. Tapi orang-orang Samaria ini, setelah mendengar kesaksian perempuan Samaria, bertemu langsung secara pribadi dengan Yesus. Kemudian mereka benar percaya, bukan karena lagi kesaksian perempuan ini, tetapi karena mendengar langsung dan tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Ayat penutupnya adalah, dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Cuman ngomongin dari Yudea mau ke Galilea ya saudara ya, satu khotbah. Tapi perjalanan Yudea ke Galilea bisa mengubah satu kota. Saudara, saya nggak tahu, saudara punya titik awal mau ke titik akhir, saudara harus lewati sesuatu, saudara kenal dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah saudara prediksi. Tapi saudara memberi dampak permanen di dalam perjalanan itu. Bagi saya, pekerjaanmu itu adalah perjalanan tadi itu. Pertemananmu itu adalah perjalanan tadi itu. Amin, saudara? Perjalanan yang bisa memberi dampak seharusnya. Berapa banyak orang bisa disembuhkan di sana. Ya, kalau misalnya perempuan Samaria ini, saya rasa ya, kehidupan dia itu berubah. Dia nggak melihat pada dirinya lagi. Yesus tidak mempersoalkan tentang suaminya. Lucu, nanya sekali, perempuan itu ngomong nggak ada, terus dikeluarin semua, saya tahu semua loh, selesai, tapi aku nggak persoalkan. Saudara punya masalah apa yang saudara malu untuk ungkapkan? Saya mau beritahu saudara, Yesus tidak persoalkan itu. Seberapa memalukan apa yang saudara kerjakan, lakukan di masa lalu saudara, ya kan?
Saudara bisa menjadi perempuan Samaria itu, tapi saudara bisa menjadi Yesus itu. Saudara bisa menjadi murid-murid Yesus itu. Saudara bisa menjadi orang di kota Samaria itu yang mendengarkan kesaksian dari perempuan Samaria. Saudara bisa jadi yang mana? Tetapi saya yakin, karena saudara ada dalam Kristus, sekarang saudara menyadari, perjalanan saudara itu adalah perjalanan Kristus. Amin. Jangan posisikan diri terus menjadi perempuan Samaria, saudara. Meskipun saya bilang dalam khotbah ini, tidak peduli masa lalu saudara, Tuhan Yesus tidak persoalkan itu. Betul, itu sangat minister to you, sangat melayani ya, sangat merasa terpuaskan dengan kebenaran itu. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Engkau tidak persoalkan aku. Tetapi saudara juga bisa di posisi Yesus, saudara ada dalam Yesus. Saudara menjamah hidup orang-orang Samaria. Jangan jadi perempuan Samaria terus, saudara. Betul enggak? Kita bisa jadi yang manapun sebenarnya. Karena firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Saya pernah khotbah ini juga beda caranya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa beda. Ya kan? Kita bisa recycle khotbah kita sendiri, kita dengar sendiri, oh saya pernah khotbah ini, saya mau khotbah ini lagi di sini. Tapi khotbahnya beda. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Ini bukan untuk memuaskan knowledge kita. Bukan untuk memuaskan daging kita. Saya hari ini tidak juga menjelaskan bahwa setelah dengar khotbah ini, saudara yang miskin jadi kaya, uangmu akan bertambah 10 kali lipat, 20 kali lipat. Tapi itu bisa terjadi, saudara. Amin. Tetapi bukan fokus kita. Lahiria dan rohani gitu, keilahian kalau saya bahasanya susah ya. Ini bicara tentang keilahian, tapi yang sebelah sini bicara tentang jasmani kita, lahiria. Nah kalau kita fokus ke lahiria terus, kita mau coba dengar firman Tuhan, ngurusin lahiria kita terus, seringkali kan kita berakhir dengan kecewa. Karena lahiria selalu ada ekspektasi. Dan ekspektasi itu selalu menjadi ukuran bagi kita, Tuhan jawab saya atau tidak. Betul kan? Kalau anak kita minta sesuatu, semua harus kita berikan namanya sayang. Definisi sayang apa? Betul tidak? Sometimes apa yang diminta sama anak kita nggak beri, itu justru karena kita sayang. Saudara sudah tahu juga. Tapi giliran saudara yang ngalamin, saudara ngambek. Saudara positioning sebagai ayah, saudara bilang, ini memang demi kebaikan dia kok, saya nggak serius ini. Kalau saya kasih kan bahaya gitu loh. Iya, tapi giliran saudara yang jadi anak itu saudara ngambek. Jadi dalam sebuah perumpamaan, saudara lihat multidimensi saudara. Ini yang ngajar saya kayak gini siapa? Pastor Paul pernah ngajar begitu. Pastor-pastor sebelumnya juga pernah ngajarin begitu saudara. Iskandar, kalau baca firman, lihat dari multidimensi, dimensinya banyak itu. Makanya saya bisa ngomong, bisa saudara jadi perempuan Samaria, saudara juga bisa jadi murid-murid yang di samping Yesus, ya kan? Udah Kristen lama, ya kan? Masih juga pikirannya sama, ya kan? Makanan yang tidak kamu kenal. Guru, makanlah. Padaku ada makan yang tidak kamu kenal. Dia kayak nggak kenal gurunya. Gurunya itu penuh dengan kata-kata yang ilahi. Tapi mereka mengenalinya tentang makanan. Siapa kasih dia makanan? Saudara bisa juga kayak murid-muridnya. Ya kan? Bisa juga jadi penghuni kota yang butuh kesaksian terus. Tapi nggak ketemu langsung sama Yesusnya. Atau saudara menjadi orang kota itu yang, oke, saya sudah pernah dengar kesaksian. Gara-gara dia saya masuk ke gereja. Nah, sekarang saya kenal Yesus secara pribadi. Bisa saudara jadi itu. Tetapi di atas itu semua, saudara ada dalam Kristus. Saudara bisa berjalan seperti Kristus berjalan. Dari Yudea ke Galilea, itu juga hidup saudara. Karena makanan saudara dan saya bisa menjadi sama dengan makanan Yesus. Yaitu melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Makanan kita bersama. Jadi kehendak Bapa selalu lebih besar daripada keinginan kita kan? Kehendak Bapa adalah agar kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Tetap aja lebih bagus dari apa yang kita harap, saudara. Enggak usah khawatir. Kadang kalau pendeta khotbah begitu kita khawatir. Berarti nggak boleh kaya ya pastor ya, padahal saya pengen kaya. Enggak. Enggak. Ya kan?
Khawatir banget ya, kalau anak saudara tiba-tiba cita-citaku jadi pastor, alah, jangan deh. Kok kecil banget cita-citanya? Kenapa? Karena nanti kalau jadi pastor yang kaya salah ya. Padahal gue pengen anak gue kaya gitu ya. Sesuatu yang nggak bisa diungkap gitu ya. Pengen ngomong tapi takut nggak rohani kan gitu ya. Padahal itu juga keinginan saudara dan saya. Ya kan? Makanya izinkan aja Tuhan bekerja. Saya ngomong ke anak saya, kamu psikologi. Suatu hari kalau Tuhan ternyata taruh dalam hatimu engkau jadi pastor, jadilah pastor. Boleh kaya? Boleh. Tapi nggak usah menjadi sesuatu yang difokuskan, nggak usah dikejar. Ya, karena itu urusan Tuhan sama kita. Engkau sayang banget sama hidup engkau. Tuhan lebih sayang. Engkau pikir mengejar itu engkau bisa memuaskan dirimu karena engkau sayang sama dirimu, self love. Enggak. You punya self love seberapa besar, Tuhan lebih mengasihimu lagi.